Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang awas, kata batin saya. Menanggapi temuan dan kejanggalan anggaran Pemkot Tangerang Selatan yang tengah menjadi viral, saya melanjutkan sinyalemen yang pernah disampaikan Mas Kasino Warkop almarhum yang menyatakan Indonesia tidak kekurangan orang pintar, Indonesia kekurangan orang jujur, katanya. Seorang yang awas yang saya maksud itu sungguh mengejutkan. Dia bukan ekonom, dia bukan aktivis, bukan auditor. Bahkan selama ini terkesan apolitis, sebab dia seorang artis, mantan penyanyi cilik. Dia adalah Leony Fitria Hartanti, anggota trio Kwek Kwek di tahun 2003 bersama Dea Ananda dan Alfandi Cahyono. Mendadak saja Leony menyoroti laporan keuangan pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024 yang mencapai 520 halaman setelah Senewen lantaran dipalak pajak bea balik nama untuk rumah warisan orang tuanya. Dan voila, hasil mengejutkan. Leony berhasil membongkar anggaran Pemkot Tangsel pada 2024 yang menembus 5 triliun. Berikut pendapatan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB Pemkot Tangsel menyumbang 733 miliar. Dia menelisik total 127 program di dalamnya. Betapa terkejutnya Leony ketika melihat susunan yang janggal pada anggaran program Pemkot Tangsel yang tentulah sudah disetujui DPRD-nya dan di-ACC oleh BPK dan instansi pengawasan anggaran terkait. Diungkapkan oleh Leony 1,8 triliun buat barang dan jasa termasuk bayarin perjalanan dinas 117 miliar dalam 1 tahun. Beli alat tulis kantor 38 miliar, kertas dan cover 6 miliar. Mohon maaf, itu beli ATK atau pabriknya, katanya emosi. Leony juga menemukan anggaran souvenir senilai 20,48 miliar, biaya perjalanan dinas yang mencapai 117 miliar, serta biaya makan minum rapat hingga pakaian dinas yang nilainya tembus puluhan miliar rupiah. Alokasi untuk pos souvenir yang mencapai 20,48 miliar mengalami kenaikan 51,94% dari tahun sebelumnya yang hanya 13,48 miliar. Menurut Leony, angka tersebut tergolong fantastis bila dibandingkan dengan kebutuhan lain yang lebih mendesak. Kejanggalan berikutnya adalah anggaran untuk makan dan minum rapat yang mencapai 60 miliar sepanjang 2024. Bagi Leony, angka ini jelas tidak masuk akal. Leony juga mengulas perbandingan anggaran perjalanan dinas dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam laporan itu, perjalanan dinas mencapai 117 miliar, sementara untuk pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi hanya dialokasikan 731 juta rupiah. Nah, uang pajak dari rakyat untuk rakyat kan? Berarti ini ya yang beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi. 731 juta jajanah, tulisnya. Leony juga menyoroti alokasi bantuan sosial atau bansos yang hanya 136 juta. Jika dibagi dengan data jumlah masyarakat miskin di Tangsel yang mencapai 43.330 jiwa, yang artinya setiap orang hanya mendapat setara 1 bungkus mie instan per tahun. Sektor pendidikan tak lolos dari sorotan Leony. Dari total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 860 miliar, belanja pegawai tercatat 479 miliar, namun alokasi itu ternyata tidak berdampak langsung pada kesejahteraan guru honorer. Leony membagikan pesan dari seorang warganet yang mengaku sebagai istri guru honorer. Dalam pesannya disebutkan, sang suami hanya menerima honor 500.000 setiap 3 bulan sekali. Nih real ya, anggaran belanja jasa itu nggak nyampe tepat sasaran, tulis Leony menanggapi DM tersebut. Leony menegaskan bahwa langkah ini ia lakukan sebagai warga Tangsel yang ingin tahu kemana uang pajak masyarakat dialokasikan. Leony menegaskan bahwa langkah ini ia lakukan sebagai warga Tangsel yang ingin tahu kemana uang pajak masyarakat dialokasikan. Sesuai request ya, bikin konten research dulu dan sesuai data, saya mau lihat nih, uang pajak kita kemana? Karena saya warga Tangsel, tulis Leony dalam unggahannya, Jumat 19 September 2025. Leony.
Lulusan Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan itu mempertanyakan pada rincian anggaran Pemkot Tangsel yang menaruh untuk program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik pada nomor 124 dengan nilai 51 miliar rupiah. Terakhir, Leoni mengungkapkan soal penyusunan dokumen perencanaan peringkat daerah. Sekali meeting, budgetnya 494 juta tutupnya. Fakta-fakta yang dibibirkan Leoni sungguh ironi dengan pencapaian pemerintah kota Tangerang Selatan yang baru saja meraih peringkat pertama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah seprovinsi Banten pada triwulan 2 tahun anggaran 2025. Pemkot Tangsel meraih nilai 85,79 dengan predikat sangat baik, mengungguli Kota Tangerang dengan poin 84,30 dan Kabupaten Tangerang dengan nilai 80,31. Prestasi ini dibanggakan sebagai petunjuk adanya komitmen pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta aset daerah, mengutip pernyataan Billy selaku Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangsel pada Rabu, 17 September 2025. Dia menambahkan, penghargaan ini bukan hanya sebuah apresiasi, tetapi juga tantangan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja terus-menerus. Menanggapi temuan Leoni, warga Tangsel yang bukan auditor tapi awas, kita bertanya, sudah berapa lama skandal ini terjadi? Bagaimana mungkin wakil rakyat dan pejabat kota bisa begitu nyaman tidur di atas kasur angka-angka yang timpang ini? Apakah karena mereka tahu bahwa prosedur hukum melindungi mereka selama dokumen lengkap, selama audit tidak menemukan kesalahan material, selama rapat paripurna berjalan dengan absah, maka semua baik-baik saja? Pertanyaan berkembang, apakah hanya ada di Tangsel model penganggaran seperti ini? Apakah itu juga tidak terjadi di pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, dan bahkan di pemerintahan Provinsi Banten, bahkan di Indonesia? Terima kasih Leoni, kesalahanmu pada pemalakan pajak balik nama rumah warisan telah mendorongmu untuk kreatif dan awas dan menagih balik. Untuk apa uang pajak yang selama ini disetorkan kepada negara, dan bagaimana para pejabat dan wakil rakyat, notabene wakil rakyat, memanfaatkannya? LKPD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tebalnya 520 halaman cukup melelahkan untuk menyimaknya, lembar demi lembar, tapi yang lebih melelahkan adalah ironi yang busuk di balik angka-angka itu. Bagi warga Indonesia, umumnya Tangerang Selatan khususnya, ini bukan sekedar salah catat, melainkan soal keadilan. Mengapa uang rakyat dipakai untuk memanjakan pejabat, sementara kebutuhan dasar publik diperlakukan sebagai catatan kaki? Saudaraku semua, jangan biarkan Leoni sendirian. The power of netizen tidak main-main. Kita telah menjadi pilar keempat demokrasi, menggantikan media pers yang sedang sekarat. Saatnya bertindak, ayo bantu Leoni.